Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik yang saya banggakan, masih bersama saya dalam kegiatan Gladian Pemimpin Regu Kuarcap Trenggalek tahun 2020. Baik, kali ini adik-adik akan saya ajak untuk memahami kompas dan peta. Selebihnya mari kita pelajari bersama-sama. Mari ikuti kakak. Let's go. Selamat sore adik-adik, sampai di pertengahan perjalanan menuju Bukit Tunggangan. Sampai di sini adik-adik akan saya ajak untuk mempelajari materi yang pertama kita, yaitu peta. Saya ambilkan dulu bahannya. Di sini kakak menggunakan salah satu peta kecamatan, peta Kuarcap kita Kabupaten Trenggalek yang tercinta. Ini adalah contoh peta topografi. Ada macam-macam peta, adik bisa mempelajari sendiri. Untuk ulasan kali ini tidak perlu saya sampaikan lebih detail apa itu macam-macamnya. Baik, langsung saja menuju ke materi peta, pengertian peta ini. Ini gambaran sebagian bumi yang ditorehkan di atas kertas, di atas bidang, semisal ini. Kurang lebih begitu pengertiannya. Jadi bagian-bagian petanya. Di sini adik bisa melihat ada judul peta Kabupaten Trenggalek. Jadi sini menunjukkan peta Kabupaten Trenggalek. Ya, ada di pojok sini. Ini menjelaskan tentang bagian dari Provinsi Jawa Timur. Ini gambar peta dari Kabupaten Trenggalek. Dari pojok sebelah kiri bawah, mohon maaf, kanan bawah, di sini adik-adik bisa menemukan legenda atau keterangan-keterangan yang ada di dalam peta yang bisa kita melihat sebagai apa itu batas kabupaten, batas kecamatan, batas desa, dan lain-lain sebagainya. Dari peta inilah adik-adik bisa mencoba untuk mempelajari lebih detail mengaitkan dengan materi kompas. Adik-adik, materi navigasi itu tidak terlepas dari dua bahan materi atau dua kecakapan. Kecakapan membaca peta dengan kecakapan menggunakan kompas. Bagaimana kompas? Mari kita bahas bersama-sama setelah yang satu ini. Baik, selanjutnya adik-adik akan saya ajak untuk memahami bagaimana cara menggunakan kompas bidik. Ya, seperti yang adik-adik ketahui, kita bisa mengetahui arah utara, selatan, timur, barat. Itu kita bisa menggunakan kompas. Ya, dari penjelasan yang simple, sederhana saja, kita mengenal kompas ada dua macam kompas. Ini kompas yang buatan manusia, ada yang kompas alam. Nah, untuk yang kompas alam, adik-adik sudah bisa mempelajari sendiri. Dari sini saya ingin menjelaskan tentang kompas bidik. Dalam navigasi darat, erat kaitannya dengan kompas dan peta.
Sebagai seorang pramuka yang sering melakukan perjalanan, melakukan pengembaraan, melakukan penjelajahan, adik-adik juga harus memiliki skill, memiliki keterampilan membaca dan menggunakan kompas. Ini kompas yang akrab dengan kita, akrab dengan kegiatan pramuka, kompas bidik. Dari kompas bidik ini, adik-adik bisa melihat 3 bagian. Yang pertama, ini namanya tutup dial. Tutup dial ini fungsinya ya mengamankan kompas, mengamankan dial yang ada di dalam, yang ada di bawah sini. Ini namanya dial, agar tidak terbentur atau saat terbentur tidak akan mengalami kerusakan. Tutup dial yang pertama, di tutup dial ini ada kawat kecil yang biasa disebut dengan visir. Visir inilah tempat kita membidik, meluruskan sasaran bidik dengan kompas yang adik-adik gunakan. Selanjutnya, bagian yang kedua namanya dial. Nih, dial inilah inti dari yang namanya kompas bidik, di mana adik-adik bisa menemukan sudut, bisa menemukan derajat, bisa membaca arah adik-adik. Di sini tempatnya, namanya dial. Yang selanjutnya, bagian yang ketiga, ini namanya lensa pembesar dan tempat pengintai, visir, serta sasaran bidik. Sini fungsinya untuk memperbesar angka yang ada pada dial yang ditunjukkan di derajat yang ada di dalam kompas. Nah, selanjutnya ini bagian tambahan. Ini ada namanya tuas. Tuas pengait, pengaman daripada ini dari kompas yang adik-adik pegang. Ini sebagai cara memegang, yaitu dengan cara memasukkan ibu jari kita ke dalam tuas yang sudah disediakan. Ibu jari masuk dalam tuas dan jari telunjuk mengamankan tutup dial yang ada visirnya agar tidak berpindah posisi, sehingga sasaran yang kita bidik tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini. Ini cara memegang kompas bidik. Nah, selanjutnya banyak hal yang membuat kesalahan-kesalahan, yang membuat kita salah dalam mengambil arah bidikan. Ya, berawal dari kompas bidik ini. Jikalau adik-adik tidak hati-hati, maka adik-adik jika nanti diminta untuk menelusuri sebuah perjalanan, bisa jadi adik-adik akan melenceng berapa derajat dari arah yang ditentukan oleh kakak-kakak panitia. Nah, ini yang perlu adik-adik ingat, bahwa kompas bidik menggunakannya yang pertama harus bersabar. Sabar dalam apa? 1. Menunggu panah, menunggu arah mata kompas ini berhenti menunjukkan arah utara dengan tepat. Jangan terburu-buru. Yang kedua, posisikan kompas rata-rata air atau horizontal penuh. Jangan sampai ke bawah ataupun ke atas. Yang ketiga, lensa. Dalam mengintai lensa, adik-adik harus lebih jeli, karena jikalau adik-adik tidak jeli, lensa akan sasaran bidik, maksudnya sasaran bidik, derajat yang adik-adik baca bukan angka yang ada di dalam, tapi malah angka yang ada di luar. Nah, ini perlu adik-adik ketahui juga. Untuk lensa kompas bidik seperti ini, yang dipakai adalah bagian dalam, derajat yang ada di bagian dalam. Untuk bagian luar sementara kita abaikan dulu, nanti ada fungsi yang lebih lanjut. Terima kasih. Itu untuk kompas bidik. Oh ya, tambahan lagi, adik-adik kalau nanti mengikuti perjalanan, misal membuat peta-peta atau menelusuri perjalanan dari kakak panitia, jangan lupa adik-adik, ada beberapa trik yang harus adik-adik lakukan. Setelah membidik,
Ini setelah membidik, jangan lupa untuk mencari titik back azimuth atau titik balik. Ya, nanti secara lebih lanjut di peta-peta nanti adik-adik bisa melihatnya. Nah, selanjutnya pesan kakak, jika kita dalam perjalanan, yang pertama jangan mengambil apapun kecuali gambar. Yang kedua, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Dan yang ketiga, kita akan mencoba untuk membidik, mencari sasaran bidik, dan akan mencatat bagaimana kita akan mencoba membidik, mencari sasaran bidik, dan mencari back azimuth atau titik balik yang ada di sebelah sana. Baik, mari kita lakukan. Baik adik-adik, ini saya beri contoh bagaimana sikap mengambil bidikan. Nah, seperti inilah cara menggunakan kompas bidik dan cara mengambil bidikan. Hati-hati dengan kompasnya, dengan arah maksudnya dengan posisinya kompas. Jika adik-adik tidak begitu kuat atau mungkin bergetar atau mungkin agak nervous atau bagaimana, adik-adik bisa menggunakan dengan dua tangan untuk menahan tangan agar kompas yang adik-adik gunakan tidak berputar atau tidak bergetar terus. Tunggu beberapa saat, adik-adik nanti akan menemukan sudut yang pas, sudut yang tepat tentang sasaran bidik yang adik-adik tuju. Dari sasaran bidik ini, adik-adik bisa mencatat berapa derajatnya benda yang adik-adik bidik tadi. Saya akan mencoba untuk mengintai dari lensa bidikan. Di sini kakak menemukan arah bidikan saya 82 derajat. 82 derajat. Kakak mengintai pohon yang berada di depan kakak. Selanjutnya, adik-adik jangan melanjutkan perjalanan dulu. Adik-adik harus mencari back azimuth atau titik balik. Banyak fungsinya. Adik-adik jangan lupa untuk mencatat back azimuth ketika nanti kita sudah sampai di tempat, atau mungkin di tengah perjalanan kita mengalami tersesat atau tidak ada jalan pintas lain, jalan yang lain menuju tujuan yang kita bidik tadi, adik-adik dapat dengan mudah menelusuri arah bidikan yang adik-adik tuju tadi, back azimuth tadi. Baik, saya akan mencoba untuk membidik lagi, mencari ketepatannya. 80 derajat. 80 derajat di kompas bidik saya. Baik, untuk menentukan back azimuth, arah balik, titik balik atau bidikan balik, adik-adik bisa menggunakan rumus. Jika arah bidikan adik-adik itu kurang dari 180, adik-adik bisa menambahkan 180 derajat dengan arah bidikan adik tadi. Jadi itulah namanya titik balik. Selanjutnya, jika arah bidikan adik-adik itu lebih dari 180, dari sana 200, 300 dan seterusnya, adik-adik bisa menggunakan rumus nilai yang adik-adik temukan tadi, derajat yang tadi bisa dikurangi 180, maka ketemulah itu yang namanya titik balik. Baik, saya akan mencari titik balik dari sudut yang saya dapat tadi. Langsung saya mencoba mencari titik balik dengan nilai 80 derajat ditambah 180 derajat, ketemu 260 derajat. Ini adalah titik balik. Saya akan menemukan benda yang berada di derajat 260. Sudah ketemu. Di sana ada tower yang berada di kaki bukit
tunggangan. Sudut 260. Ya, 260 derajat. Baiklah adik-adik, itu tadi bagaimana cara menggunakan kompas bidik dengan tepat dan cermat. Jangan lupa pesan saya, adik-adik harus sesuai dengan arahan dari saya. Maksudnya sesuai dengan ini. Posisikan kompas rata-rata air, jangan terburu-buru. Dan yang kedua, ambil bidikan dengan tepat, catat, dan lakukan. Mengetahui ini, keterampilan ini tidak bisa serta-merta langsung kita lakukan. Walaupun materi kakak cuma sebentar, tapi saya harap adik-adik bisa belajar lagi di rumah, terus belajar sampai adik-adik menguasai tentang pengetahuan peta sama kompas. Sekian materi dari kakak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.